Halo, oke, jumpa lagi dengan saya Heri. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sharingkan terkait dengan pencatatan menggunakan aplikasi Accurate untuk pencatatan transaksi penjualan. Oke, langsung aja ya. Kita cek, kita buka Accurate-nya. Oke, di sini sudah terbuka Accurate-nya, tinggal proses masuk transaksi. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas terkait dengan menu penjualan. Oke, lanjut saja, kita buka klik menu penjualan. Nah, di sini banyak sekali dari menu penjualan yang bisa kita optimalkan, kita gunakan dalam proses pencatatan transaksi. Yang pertama, yaitu penawaran penjualan. Nanti akan kita gunakan ketika kita mau mencatat atau melakukan penawaran penjualan kepada pelanggan. Kedua, menu pesanan penjualan. Itu nanti akan kita gunakan ketika memang terjadi order dari penjualan atau dari pelanggan. Kemudian menu yang ketiga itu ada pengiriman pesanan. Nah, itu akan kita gunakan ketika barang yang diorder atau dipesan oleh pelanggan itu sudah kita kirim. Kemudian menu selanjutnya adalah faktur penjualan. Itu kan kita gunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi, yaitu penjualan secara kredit maupun penjualan secara tunai. Karena bisa jadi pelanggan melakukan order penjualan tetapi tidak jadi jual, tidak jadi mereka tidak jadi membeli ke kita, artinya penjualannya gagal karena mungkin barang yang kita kirimkan tidak sesuai dengan pesanan dan sebagainya. Maka di sini ada menu-menu yang bisa kita gunakan untuk mengakomodir kebutuhan yang seperti itu. Kemudian penerimaan penjualan itu nanti akan kita gunakan untuk mencatat ketika terjadi pelunasan piutang dari pelanggan. Kemudian retur yang terakhir ini akan kita gunakan untuk mencatat apabila terjadi retur penjualan. Oke, kita langsung ke yang pertama ya. Bagaimana caranya kita mencatat penjualan secara kredit dulu. Oke, kita klik ya di sini ya, faktur penjualan. Oke, andai kata ada sebuah soal dijual kepada perusahaan, contohnya saja di sini adalah PT Indah, misalkan barang dagang berupa oli, Castrol dan Petronas sebanyak 5 unit kepada PT Indah misalkan tanggal 5. Oke, langsung aja kita catat contoh. Untuk yang pertama, ketika terjadi transaksi penjualan secara kredit, maka di pelanggan, langkah yang pertama kita pilih dulu pelanggan, misalkan PT Indah. Tuh, kemudian langkah kedua yaitu yang kita isi adalah invoice number, itu kita sesuaikan dengan nomor bukti, misalkan FJ003 misalkan. Tanggalnya itu disesuaikan dengan tanggal transaksi terjadi, misalkan tanggal 5/05 bulan 12 tahun 2015. Kemudian ship date kita isikan sama aja, tanggal 5 bulan 12 2015, karena bisa terjadi misalkan penjualannya tanggal 5 tapi proses pengapalannya tanggal 10 untuk kasus-kasus ekspor ke luar negeri dan seterusnya, bisa jadi. Untuk kasus ini karena tidak ada ketentuan di soal, kita samakan. Tuh. Kemudian langkah selanjutnya kita memilih barang yang mau kita jual. Nah, di sini yang disesuaikan dengan bukti transaksi yaitu oli Castrol, yaitu B001, double klik saja. Kemudian yang kedua ini bisa kita tekan enter ya, untuk baris yang kedua supaya muncul, yaitu B002 untuk oli Petronas, double klik. Oke, nah kuantitinya itu kita isi, misalkan di B001 oli Castrol itu yang dijual sebanyak 5 unit, begitu pula dengan B002 itu yang dijual sebanyak 5 unit. Oke, nah ini sudah terjual ya. Contohnya adalah oli Castrol 5 unit price-nya adalah 120, totalnya 600.000. Yang kedua oli Petronas 5 unit ya, unit price-nya 100.000, jumlah totalnya ada 500.000. Kemudian yang selanjutnya description kita bisa isi sini penjualan kredit. Langkah selanjutnya kolom freight. Nah, kebetulan di soal itu tidak ada beban angkut, jadi ini kita kosongkan. Tetapi kalau ada, ini harus kita isi di kolom freight. Kemudian nanti akan muncul di sini yang harus dipadankan akun beban pengiriman. Nanti kita pilih akun. Kebetulan di sini karena tidak ada, maka di sini hanya muncul ada akun piutang, yaitu receivable. Itu udah betul. Tetapi nanti kalau kita mengisi di sini ada kolom biaya angkut, maka nanti di sini akan muncul seperti itu. Akan muncul. Misalkan ini contohnya ini 10.000. Tuh,
Maka dari sini langsung muncul akun beban pengiriman, dan ini nanti harus kita isi dengan akun beban pengiriman. Oke, karena ini nggak ada, ini saya kosongkan aja ya, ini saya kosongkan karena nggak ada. Oke, nah maka di sini akan hilang lagi, gitu. Kemudian langkah selanjutnya, karena ini adalah penjualan kredit, maka tinggal klik simpan dan tutup. Di sini diskon juga nggak ada, karena kan syaratnya adalah N/30. Nanti kalau ada baru kita isikan, karena di sini nggak ada, kita klik simpan dan tutup. Oke, itu yang pertama. Nanti yang kedua kita akan coba lagi terkait dengan proses penjualan secara tunai.